Kan Hmm. kayak ada yang bilang kalau misalnya ke negeri orang harus ikutin kebiasaan mereka, kayak ikutin adat mereka. Ya lebih ke toleransi sih. Berapa lama kamu bisa beradaptasi di kampung orang? eh Berapa lama ya? Sampai sekarang aku merasa masih berusaha beradaptasi sih. Hmm, iya, iya, iya. Hal yang paling sulit itu apa? Untuk beradaptasi di kampung orang itu yang sejauh yang pernah kamu jalani. Eh, aku tetap di makanan. Oke, oke, dapat dipahami, dapat dipahami. Aduh, iya beda. Aku aja terkadang itu kayak minta kirimin tahu, kayak masakan dari rumah. Mak, masak dong teri teri kacang dari rumah gitu dikirimin. Is and not in your wrong. Hmm, ya, Kalau aku memikirkan kirim ongkos kirim, aduh sedih ya. ya kalau aku kan selain kangen masakan rumah kan untuk ngirit biaya makan di sini sih. Ah, oke oke. Boleh lah. Teknik bertahan hidup gitu. Eh, bisa bisa. Nah, gimana teknik bertahan hidupmu di sana, di negeri orang? Gimana caranya kamu mengelolanya? Kalau aku tadi udah jelas ya. Hah? Kayak aku tadi kan udah jelas. Minta kirimin masakan dari rumah. Contoh teri kacang kan bisa tahan tuh 2 minggu kan. Woi, 2 minggu nih lauk aman gitu. Yang buon. Kalau kamu gimana teknik ya? Ya Indomie tetap di hati. Ya ampun. Oke, Aduh. bisa dipahami, dapat sekali. Kamu ketawanya kayak gitu aku jadi malu. Kok malu sih? Ya namanya juga orang kan beda-beda cara hidupnya kan. Nah, buat cecesku ya, seperti kata teman tadi, teman ini, teknik bertahan hidup di perantauan itu bekal Indomie banyak-banyak. Ya habis itu masuk rumah sakit, ya ampun. Sama satu lagi, jangan ketinggalan bekal Promak juga, obat mah. Crazy dogs, man. That hair looks so bad. I'm alright. Oh iya, iya itu betul sih. Stok banyak telur ayam lah, masak makan telur terus bisa. Iya. Maksud aku ya, gini lagi nih. Maksud aku itu kayak gini. Kan makanya aku tanya nih, kamu di sana kerjanya apa? Contohnya kalau kamu bilang, aku seorang karyawan swasta atau karyawan BUMN atau apa. Nah, kalau kamu kasih tahu itu, terus aku mau tanya nih, gimana sih caranya supaya kamu itu bisa dapat kerjaan seperti itu gitu? Nah, mungkin itu bisa di-sharing ke teman-teman. Maksud saya tuh gitu, biar berbagi gitu. Jadi orang-orang yang baru tamat kuliah, oh gini tuh cari lowongan supaya bisa gini gitu. Ah begitu. Nah, Semana.
Ya, Makanya aku tanya, kerjaan kamu di sana apa? ya kuliah. Iya, kuli. Oke. Cuman lebih tepatnya itu kan lebih spesifik kuliah apa? Dan Selaku kita masih kerja dengan orang lain ya kita tetap masih kuli kan? Ya enggak sih? benar sih. Nah, ASN juga kuli negara kan? Ampun, Jadi gimana? kuli Kuli apa? kuli bahasa. Kuli bahasa. Maksudnya? Translator. Oh, translator. Untuk 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 translator untuk perusahaan kah? Untuk kayak tour guide kah atau gimana? perusahaan gimana ya? Perusahaan, iyalah bisa jadilah perusahaan. Translator bahasa apa? Mandarin. Wow. Ni hao. Ni hao. Sivana. Hah? Oh, itu bahasa kayak ya Kalimantan ya. Hmm. Si sa se u tu. Aduh, apa lagi ya? Ya soalnya dulu mentor aku tuh orang asli Beijing. Oh, Ya, jadi agak tahu lah sedikit lah. Bukan agak tahu sih, memang nggak tahu, cuman ya belajar aja sih. Oke. Ini ada satu hal menarik yang pengen aku tanyain ke kamu nih. ya ampun. Apa itu? Ini, kami tuh mentor aku dulu tuh orang Beijing ya, dari Cina. Nah, terus kita mau belajar itu teknikalnya itu kan kendala bahasa. Mentor aku kurang bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, aku juga kurang bisa berbahasa Mandarin. Nggak bisa kan? Bukan kurang sih, memang nggak bisa sama sekali. Terus kita punya translator dari Batam kalau nggak salah tuh. Ada 2 orang. Terkadang aku pikir ngawur tahu. Jadi gini, Laurnya itu gimana? aku pernah nanya nih, ini gimana sih sistem kerja alat ini? Nah, terus disampaikan translatornya ke mentor aku kan. Nah, terus mentor aku jawabnya panjang kali. Kayaknya memang jelas benar lah penjabarannya gitu. Tapi anehnya yang disampaikan translator ini ke aku itu nggak nyambung sama sekali gitu. Nah, itu dia soalnya bahasa kan namanya kayak punya bahasa profesional sendiri kan. Hmm. Oke. Mungkin translator kamu memang belum menguasai bahasa profesionalnya itu. Atau enggak, mungkin bisa jadi kayak si ini orang Beijingnya udah jelasin. Nah, misalnya jelasinnya memang pendek, tapi karena translator kamu nggak ngerti, jadi dia jelasin ulang sampai translator kamu ngerti, baru translator kamu kasih tahu kamu kayak gitu. Iya. Jadi terkesannya itu lambat kan? Artinya aku masih bingung gitu. Terus mentor aku ini paham gitu. Kondisi aku itu yang lagi bingung dengan penjelasannya translator ini. Terus tahu nggak? Ujung-ujungnya dia sampai pakai bahasa isyarat sama aku tahu. Iya, Nggak perlu melewati. syarat itu yang paling apa tuh? Cuman nah, paling
magic gitulah. Nah, itu dia. Kayak cuma bahasa isyarat aja tapi kita ngerti. Iya, benar-benar. Nah, yang kutanyakan, apakah bahasa Mandarin ini sama dengan bahasa Inggris? Artinya, kalau bahasa Inggris ada bahasa tekniknya gitu. Semua bahasa sama-sama ada bahasa tekniknya. Cuman kenapa bisa susah dalam translate? Ya karena itu budaya satu berbeda. Yang kedua misalnya kayak ada beberapa kosakata di Mandarin itu memang nggak bisa ditranslate bulat-bulat. Memang kita kayak carinya itu apa sih yang biasanya kebiasaan yang dipakai di bahasa ini selain pakai dengan bahasa Mandarin. Jadi nggak bisa ditranslate bulat-bulat. Ada beberapa. Oh, berarti dia harus kayak mecahkan bahasa itu supaya lebih ringan gitu ya? Iya, Menyederhanakan ya? memang nggak bisa ditranslate. Betul, menyederhanakan sama ya disesuaikan lah dengan apa yang kita ngerti. Oh, gitu. Paham, Pak. Begitulah. Kamu dulu kuliah jurusan apa? Aku sastra Mandarin. Oke. Nah, mungkin ada nanti, kita nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman ini yang mungkin sekarang lagi kuliah ngambil jurusan sastra Mandarin. Nah, kalau dia tamat, kalau dia lulus gitu, dia bingung nih gimana sih cari info-info lowongan itu supaya bisa jadi penerjemah gitu. Kalau kamu kemarin itu bisa mendapatkan job itu dari mana? Eh, Sebenarnya banyak sih info-info, apalagi di Instagram kan. Itu kan ada satu kayak khusus akun itu info lowongan kerja Mandarin atau apa lupa deh. Ya dari sana juga banyak, tapi aku lebih ke senior sih, cutting, kakak tingkat aku. Oh ya, ya. Jadi perluaslah apa? Iya, Memperluaskan relasi. relasi pergaulan ya, benar. Betul. Soalnya kayak kita udah kuliah loh. Maksudnya temennya jangan itu-itu aja. Cobalah ikut kegiatan-kegiatan lain. Gitu ya. Tapi jujur ya, aku nih jujur. Kayaknya kamu tadi ngerendah deh. Artinya gini, ongkir mahal ini. Kayaknya Cina ini kayaknya perhitungan ya. Kuat sekali ya ilmu perhitungannya tuh. Ya ampun. Aduh. Tapi sumpah sih, saya mikir. Tapi ya, memang iya, karena ya aku tuh punya teman itu berbagai macam tahu. Ya tahu lah kita nih anak Medan ya kan. Yang namanya itu jiwa pergaulannya itu jangan ditanya lagi deh gitu. Hancur demi kawan pun dia punya slogan gitu. Nah, aku ini bukan kayak gimana ya, bukan kayak rasis atau gimana enggak gitu. Cuman aku salut dengan teman aku yang Cina itu, yang orang Chinese gitu. Dia tuh untuk mengeluarkan biaya ya, itu tuh kayaknya harus penuh perhitungan. Manajemen keuangannya bagus. Dan aku hasilnya memang terlihat ya. Memang nampak sekali terlihat hasilnya. Contoh dia investasinya tahu, oh iya ternyata selama ini kamu terlihat kere, ternyata kamu
punya mimpi ini tahu ya. Aduh, gila. Nah, masa itu udah jadi budaya kah buat kalian gitu? Hmm, nggak semua juga sih, tapi rata-rata. Karena kayak mana ya? Mungkin ya keambil juga sih budaya sama cara didik kan. Mungkin iya sih. Kalau Lebih kamu ke lingkungan sih. ya lebih bisa nggak jelaskan itu kayak lebih gimana ya, yang lebih terperinci ya? Kayak contohnya ini, misalnya lah, contoh aku, kalau misalnya aku tipe orang yang, contoh ya, kalau misalnya kayak masalah ongkir tadi lah, kalau lingkungan aku merasa ongkir 50, 60, 70-an itu murah, mungkin lama-kelamaan aku bisa kayak kepikiran gitu juga. Tapi kalau misalnya lingkungan aku lebih ke kayak, ini ongkir 10.000 nggak mau pesan. Iya, tiba-tiba kayak, ya jadi itu lah sebenarnya. Kayak misalnya, oh ya lomba-lombaan kita lihat siapa yang beneran dapat ongkir paling murah. Oh, maksudnya motivasi hidup irit itu tuh dari mana dan tujuannya apa? Hmm, kalau itu mungkin kayak masing-masing orang kan punya goal sendiri. Pasti dia bilangnya, sebelum usia berapa aku udah harus punya ini, punya ini, punya ini. Itu lebih bisa motivasi juga sih, karena udah ada tujuan kan. Tujuan masing-masing orang kan beda juga. Oh, berarti ada target gitu, target yang ingin dicapai ya? Iya, target. Dan rata-rata biasanya kita pengennya itu punya rumah sendiri, nggak mau ambil rumah orang tua. Ya itu simpan-simpan duit, cari-cari kerjaan, tanam investasi atau apa-apa, bla bla bla. Aku nih bukan ibaratnya membenci, atau aku mengagumi gitu. Jadi aku tuh pengen belajar gitu. Karena ada pepatah yang mengatakan kayak gini kan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina kan, bukan kejarlah ilmu sampai ke Jerman gitu kan. Kenapa harus ke Cina gitu? Ya karena ini. Ya ampun. Dan aku memang sangat mengapresiasi lah teman-temanku. Orang jadi keren kamu bro, ternyata kayak gini loh gitu. Selama ini aku bayarin gorengan, aku bayarin kopi. Ini maksud kau ya? Gitu. Terus dia ketawa-ketawa. Dan sekarang aku wow keren tahu, dia udah punya perusahaan tahu. Gila itu orang. Wah. Nanya dia butuh apa enggak? Butuh karyawan enggak? Kalau butuh karyawan kayaknya aku yang duluan direkomendasiin ya. Dibandingkan aku cari orang lain bagus aku sendiri. Iya, jangan lupa kasih tahu itu teman-temanmu yang cari pekerjaan juga. Tapi ya jujur ya, kalau klien orang translator itu gila bro, gaji klien itu per jam bro. Eh, Bengkak kami bayar orang translator kemarin. Bukan kami sih, perusahaan sih, lebih tepatnya. Gila gajinya itu per jam. Parah. parah memang. Kita yang kita yang tenaga ahlinya aja nggak seperti dia gajinya, yang hanya modal bacot doang gitu. Ayo coba belajar bahasa, tambah skill. Gimana ya? Kayaknya bahasa Mandarin ini agak susah tahu. Bahasa yang mungkin lebih susah lah.
Enggak agak lagi sih, memang susah sih. Aku juga merasa susah. Kalau di Medan itu Cina apa? Kalau di Kalimantan ini kan cake, banyak cake, banyak apa? Apalagi? Itu bahasa daerah sih. Iya. Kalau di Medan itu Kalau di Medan mayoritasnya itu Hokkien. Hokkien. Ya benar sekali ya. Ya. Lupa aku. Hokkien, iya. Goceng, ceceng, goban. Oh, Tahu tuh. itu? Nggak tahu. Yang itu nggak tahu. Yang aku tahu cake sama Hokkien itu aja sih. Oh, goceng itu apa nggak tahu? Nggak tahu. Aku kira goceng itu uang. Oh, ya ampun. Iya, emang uang goceng. Maksudku ada suku Cina yang goceng juga. Oh, ya enggak lah. Kirain kok nggak nyambung gitu. Enggak ada. Tapi aku pakai bahasa Hokkien nih. tapi aku salut lihat kalian itu serius, sumpah. Parah kalian itu. Artinya apa? Sekaya-kayanya kalian, segimanapun kehidupan kalian, memang kalian itu sangat loyalitas sama orang tua. Gila, bro. Emang itu udah ditanamkan? Oh, enggak juga sih. Kamu loyalitas enggak? Loyal enggak sama orang tua? Ya lu loyal banget. Berarti masuk dong transferan tiap bulan. Iya. Kebanyakan yang aku lihat, ini boleh kau tentang ya. Pikiran aku ini, opini aku ini bisa kau tentang gitu. Terkadang kalian itu susah untuk membuka diri untuk bergaul sama kita.